Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, yaitu nikmat yang besar, yang nikmat itu yang kita harapkan kedatangannya, yaitu alhamdulillah pada malam ini, malam yang kedua kita akan menjalani ibadah puasa Ramadan, yaitu adalah jawaban doa yang Allah kabulkan doa-doa kita menjelang 2 bulan datangnya bulan Ramadan. Kita sering dalam salat kita, setelah salat, bahkan dalam doa-doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan disusul kita ditakdirkan oleh Allah SWT bisa menjalani ibadah di bulan Rajab, maka kita berdoa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan alhamdulillah Sya'ban pun berlalu, kita lalui dengan ibadah-ibadah. Dan alhamdulillah doa, yaitu di ujung doa wa balighna Ramadan, kita sampai di bulan Ramadan, syahrul mubarak, syahrul azim, yaitu bulan yang agung dan sayyidus syuhur, yaitu rajanya bulan. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan kita mohon semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Al-Ustadzuna Ahmad Mudar, yang saya hormati para pengurus DKM Masjid Darul Muttaqin, yang saya hormati Bapak Ibu beserta adik-adik semua yang berhadir, yaitu jamaah salat tarawih yang akan lanjut dengan salat witir. Bapak Ibu semuanya, kita diajak atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang spesial, dan panggilan itu adalah bukan sembarangan panggilan, yaitu hanya panggilan bagi orang-orang yang beriman, dan semoga imannya istiqomah dalam keimanannya. Ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah panggilan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillah hadirin semuanya, kita termasuk di dalam golongan itu. Dan kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Dan hadis Rasulullah SAW mengungkapkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Lagi-lagi Rasul pun menjabarkan, barang siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan, lagi-lagi bukan hanya untuk orang yang biasa,
yaitu hanya untuk orang-orang yang beriman, yang imannya benar dalam jiwanya. Semoga kita bukan imannya hanya beberapa hari saja. Semoga kita termasuk iman yang dari 1 Ramadan sampai akhir dengan ketaatan dan istiqomahan bisa menjalankan ibadah-ibadah dalam Ramadan tersebut. Amin. Dan hadirin, bagaimana kita agar istiqomah, agar semangat terus? Pertanyaan hadirin, bisakah kita semangat terus dalam menjalankan ibadah-ibadah dalam Ramadan ini, baik sholat maupun saumnya? Tapi hadirin, ada kalanya yang menghalangi kita, kemalasan, kefuturan, dan ketidakistiqomahan. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya yang simpel adalah takdir Allah. Tapi bukan itu, memang semua Allah takdirkan, tapi pasti ada asbab, pasti ada sebabnya. Yaitu sebabnya hadirin, mungkin itu adalah karena dosa-dosa kita yang kita lakukan selama 11 bulan ke belakang. Oleh karena itu hadirin, saya ingin menyampaikan, ingin mengajak dan mengingatkan dari diri saya pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian, yaitu agar kita istiqomah, agar kita semangat terus dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, yang semoga kita semangat terus dari awal sampai akhir. Yaitu salah satunya hadirin dengan puasa itu sendiri dan juga Al-Quran. Ingin mengingatkan, yaitu sama-sama kita merenungkan. Kata Rasulullah SAW, agar kita bersih, agar hati kita sehat, maupun hati maupun jasad, yaitu sum tasihu. Puasalah kalian maka akan sehat. Di sini sehat batin kita, lahir kita, jasad dia kita. Ketika kita sudah sehat hadirin, maka kita akan bersemangat dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Dan juga hadirin, Rasulullah SAW dan Allah menyebutkan juga dalam ayat di bawahnya setelah ayat kewajiban kita menjalankan puasa, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini berkaitan, puasa dan Al-Quran sangat erat. Bahkan Al-Quran diturunkan di bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu hadirin, agar kita bisa membersihkan hati kita, bisa mengobati hati kita yang kotor ini, penuh dengan karat mungkin, dengan noda, dan jasad kita yang sakit. Semoga dengan Al-Quran, dengan saum bulan Ramadan, Allah bersihkan, Allah sembuhkan hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu hadirin, saya ingin mengajak, jadikan momentum Ramadan ini adalah bagaimana puasa dengan sebaik mungkin, dan jadikan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Karena belum tentu hadirin, di tahun yang akan datang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Dan ajakan selanjutnya dan sekaligus mengingatkan diri pribadi, yaitu mari kita istiqomah membaca Al-Quran. Minimal hadirin, momentum Ramadan ini jadikan kita punya target minimal. Punya target minimal, yaitu 1 kali khatam. Kalau memang di hari biasa kita susah hadirin, oleh karena itu dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita sama-sama menargetkan diri dan mencoba. Karena kata Utsman bin Affan, ketika ingin mengetahui seseorang, hati seseorang, yaitu dengan membaca Al-Quran. Kata Utsman bin Affan, ketika hati itu bersih, maka tidak akan ada rasa bosan dalam membaca Al-Quran. Kita bisa mendeteksi keimanan dan betapa hati kita baik atau buruknya. Bacalah Al-Quran. Seberapa kuat kita membaca Al-Quran? Ustaz, memang masih kuat suara, mata gak kuat, baru tahu sudah muak Ustaz. Itulah tanda-tanda bagaimana hati kita. Ketika kita ada rasa itu, lawan, agar kita termasuk adalah orang-orang yang disebut
Utsman bin Affan, yaitu orang yang hatinya bersih, bahkan tidak akan ada rasa bosan dalam membaca Al-Quran. Dan tadi saya mengingatkan pribadi dan umumnya jamaah sekalian, Bapak, Ibu dan adik semuanya, mari kita coba, kita pacu, kita ada target minimal 1 kali khatam minimal. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. 2 kali khatam, 3 kali khatam, bahkan lebih dari itu. Kalaupun 1 kali khatam bisa kita, agar tidak terlalu berat, kita bisa bagi dengan 5 kali sholat fardu. 20 halaman bagi 5, yaitu dapat 4 halaman dalam 1 kali sholat. Setelah sholat subuh kita baca 2 lembar atau 4 halaman. Setelah zuhur kita baca 4 sampai isya, atau bisa 1 kali duduk 1 juz. Tapi kalau yang sudah punya rematik misalnya ya, kita nggak usah langsung 1 kali duduk, bisa kita dibagi dengan jam-jam sholat tadi. Oleh karena itu hadirin, semoga semoga dengan momentum Syahrul Ramadan ini kita manfaatkan untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Tadi kita pacu diri kita pribadi untuk bisa menghatamkan Al-Quran, karena man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf dalam Al-Quran, maka Allah berikan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan wallahu alam, di bulan Ramadan Allah lipat gandakan menjadi beberapa kali lipat. Oleh karena itu, kurang semangat bagaimana hadirin? Rasulullah sudah menjelaskan, barang siapa yang baca 1 huruf dalam Al-Quran, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 pahala atau 10 kebaikan. Dan di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu hadirin, kalau kita mengaca kepada para ulama, tapi kalau lihat Imam Syafi'i 60 kali khatam dalam Ramadan. Ini bukan dongeng, ini nyata. Tapi saya mentadaburi atau menghayati, merenungi kenapa Imam Syafi'i bisa 60 kali khatam. Memang mungkin karena bersih hatinya. Kalau kita 1 kali khatam saja susah, mungkin kita terlalu cinta dunia, terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau memang belum paham keutamaan-keutamaan Al-Quran, keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan. Kita tunggu Ramadan berapa tahun lagi agar kita bisa istiqomah dengan membaca Al-Quran. Tapi hadirin, selain dengan membaca Al-Quran, kita tambah dengan tadabbur, merenungi ayatnya. Minimal 1 juz yang kita baca, kita berhenti dengan 1 ayat, kita baca maknanya, kita tadabburi maknanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita renungi, ya Allah, ini ternyata Allah sedang memanggil aku. Ini kado spesial buat saya. Renungkan itu. Kutiba alaikumusiyam. Ternyata kami diwajibkan oleh Allah SWT untuk menjalankan puasa Ramadan, puasa sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu. Dan buat apa hadirin? Ujungnya adalah ketika hati kita bersih, ketika kita semangat dalam menjalankan ibadah, maka semoga tattaqun la'allakum tattaqun itu pantas diperoleh oleh kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga sedikit dari saya mengingatkan dari pribadi dan umumnya untuk jemaah sekalian, agar kita momentum Ramadan ini dimaksimalkan untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran, dan memaksimalkan puasa dengan sebenar-benarnya, agar kita disehatkan badan kita dan kita diberikan kesucian jiwa, karena kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Karena Al-Quran ketika dibaca maka menjadi syifa, menjadi obat terhadap dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kembali lagi, orang yang beriman. Kan orang yang tidak beriman, Allah akan susahkan, Allah akan beratkan untuk membaca Al-Quran. Semoga kita termasuk orang yang beriman dan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.